Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rascal Castro. Kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal yang penyelesaiannya menggunakan Modified Distribution Method atau MODI. Di sini sudah terdapat soal yang penyelesaiannya menggunakan NWC method dan MODI method. Di sini terdapat cost, capacity, and requirements data. Ada juga warehouse atau gudang, W1, W2, W3, factory atau pabrik, F1, F2, F3, dan nilai requirement serta nilai capacity. Dan juga ada nilai atau biaya-biaya yang terdapat pada masing-masing kolom dan masing-masing baris. Definisi MODI. MODI adalah Modified Distribution, merupakan perkembangan dari metode stepping stone, di mana metode MODI ini menghitung indeks perbaikan untuk setiap sel kosong tanpa menggunakan jalur tertutup. Ada 5 langkah yang terdapat pada metode MODI. Yang pertama, menentukan solusi awal menggunakan salah satu metode dari ketiga metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu least cost method, northwest corner method, and Vogel's approximation method. Yang kedua, menghitung nilai UI dan VJ untuk setiap baris dan kolom dengan menerapkan formula UI plus VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Yang ketiga, menghitung perubahan biaya ke IJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ. Yang keempat, alokasikan sebanyak mungkin pada sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar atau KIJ paling negatif. Alokasikan sesuai lintasan stepping stone untuk sel terpilih. Jika ada nilai KIJ yang masih negatif, kita perlu ulangi langkah kedua sampai keempat hingga nilai KIJ tersebut menjadi positif. Penyelesaiannya, kita misalkan UI sama dengan baris dan VJ yaitu kolom. UI ini baris dan VJ ini kolom. Langkah pertama, pilih dari ketiga metode yang pernah kita pelajari sebelumnya. Saya di sini menggunakan metode NWC atau northwest corner karena sesuai dengan soal pada link tersebut. Nah, ini UI dan ini VJ kolom. Jadi saya di sini nilainya sudah saya tentukan, sudah ada hasilnya menggunakan metode northwest corner. 120 XX sama dengan 120. 120 plus 30 sama dengan 150, 50 plus 30 sama dengan 80, X plus 50 sama dengan 50, 30 plus 50 plus X sama dengan 80, X plus 30 plus 50 sama dengan 80. Nah, langkah kedua yaitu menghitung nilai UI dan VJ untuk setiap baris dan kolom dengan menerapkan formula UI plus VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Formulanya yaitu UI plus VJ sama dengan CIJ. Kita misalkan UF1 sama dengan 0. UF1 sama dengan 0 kita misalkan. Kita masukkan sini nilainya 0. Lalu kita mencari F1, W1 sama dengan UF1 plus VW1 sama dengan 8. Nah, karena si UF1 tadi nilainya 0, kita masukkan nilai 0 ini ke persamaan sini. Berarti 0 plus VW1 sama dengan 8. Karena dia berpindah ruas ke sebelah kanan, maka nilai 0-nya menjadi negatif. Berarti VW1 sama dengan 8 dikurang 0 yaitu 8. Pada persamaan kedua juga sama, yaitu F2, W1 sama dengan UF2 plus VW1 sama dengan 15. Nah, nilai VW1 tadi 8, maka kita masukkan persamaannya ke sini. Berarti UF2 plus 8 sama dengan 15. Karena dia juga berpindah ruas ke sebelah kanan, maka 15 dikurang 8 sama dengan 7. Berarti nilai UF2 sama dengan 7. Nah, saya juga lakukan pada persamaan-persamaan selanjutnya. Bisa kalian lihat, dia juga berpindah ruas ke sebelah kanan karena nilai dari persamaan sebelumnya kita masukkan ke persamaan selanjutnya. Nih, terdapat nilai VW1 sama dengan 8, kita masukkan ke sini. UF2 sama dengan 7, 0 karena UF1 tadi 0, kita misalkan. Nah, VW2 sama dengan 3, UF3 sama dengan 6, kita masukkan ke sini, dan VW3 sama dengan 4. Sudah kita dapatkan nilai masing-masing kolom dan masing-masing baris. Selanjutnya kita langkah ketiga yaitu menghitung perubahan biaya ke IJ. Untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ. Nah, di sini nilai yang kosong XX ini yang kita cari pada langkah ketiga ini. Maka didapat KF1, W2. KF1, W2 sama dengan 8 dikurang 0 dikurang 3 sama dengan 5. Dapat dari mana nilai ini? Karena nilai 8 ini dikurang dengan 0 UF1 ditambah dengan dikurang dengan 3 nilai ini sama dengan 5.
Yang kedua kita mencari nilai ini, KF1,W3. F1,W3 berarti 15 dikurang 0 dikurang 4 dari VW3 sama dengan 11. Pada selanjutnya juga sama, KF2,W3 untuk mencari nilai yang ini. F2,W3 berarti 17 dikurang 7 dikurang 4 sama dengan 6. KF3,W1 untuk mencari nilai yang ini, X yang ini berarti 3 dikurang 6 dikurang 8 sama dengan minus 11. Nah, sudah kita ketahui dari keempat persamaan ini masing-masing nilainya. Lalu pilih negatif terbesar. Jika sama, pilih salah satu dan buat tabel baru. Karena ini nilai negatifnya hanya 1, berarti hanya nilai KF3,W1 sama dengan 3 min 6 min 8 sama dengan min 11. Maka hanya nilai ini yang kita cari. Nah, selanjutnya kita akan melakukan langkah keempat, yaitu alokasikan sebanyak mungkin pada sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar atau ke IJ paling negatif. Alokasikan sesuai lintasan stepping stone untuk setiap sel terpilih. Karena nilai K,W1 ini merupakan nilai negatif paling besar, maka awal mula untuk melakukan lintasan steppingnya berasal dari kolom W1 baris F3 atau F3,W1. Nah, berarti mulanya ini bernilai positif, ke kanan dia negatif, ke atas dia positif, ke kiri dia negatif, dan balik lagi ke bawah itu positif. Berarti dimulai dari positif, selanjutnya negatif, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita pilih nilai terkecil pada lintasan stepping stone. Lalu, semua nilai yang ada pada lintasan stepping stone tersebut ditambah dan dikurangi sesuai dengan nilai terkecil tersebut, sesuai dengan simbol juga. Karena nilai di antara 4 kotak ini yang paling kecil itu sama-sama 30, berarti kotak pertama dikurang 30, kotak kedua ditambah 30, kotak ketiga ditambah 30, kotak keempat dikurang 30. Nah, berarti F2,W1 berarti 30 dikurang 30 sama dengan 0. Kotak yang kedua F2,W2 berarti 50 ditambah 30 sama dengan 80. Kotak ketiga 0 ditambah 30 sama dengan 30. Kotak keempat 30 dikurang 30 sama dengan 0. Berarti kita ketahui dari lintasan stepping stone tersebut terdapat nilai 0, 80, 30, dan 80. Nah, selanjutnya kita membuat tabel optimal, tabel solusi optimal. Nah, karena si nilai F3,W1 ini tadi 30, nih 30, lalu kita masukkan ke sini. Berarti si X ini tadi berubah menjadi 30. Nah, lalu yang ini tadi 30 berubah menjadi 0. Karena kan tadi F2,W1, F2,W1 30 dikurang 30 sama dengan 0. Maka dia berubah menjadi 0. Dan juga tabel F2,W2. 50 tambah 30 sama dengan 80. Jadi 80. Jadi keempat kotak ini tadi nilainya berubah setelah mendapatkan hasil dari proses sebelumnya, perhitungan sebelumnya. Nah, lalu kita bisa simpulkan di sini biaya optimalnya F1,W1, F2,W2, F3,W1, F3,W3 didapat dari nilai ini. Yang ada nilainya aja yang kita hitung. Berarti 120 kali 80, 80 kali 10, 30 kali 3, 50 kali 10. Nih, didapat nilai 960, 890, dan 500 kita totalkan. Maka biaya optimalnya pada soal ini yaitu sebesar $2.350. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf jika ada kurang-kurang kata atau salah-salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun, kepada dosen yang bersangkutan terima kasih banyak untuk semua materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.